Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala kutubahu. Anzala at-Taurah wal Injil waz Zabur wal Quran lana ayah. Fa nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma manna alaina min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina minal afadid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang tadi telah menyampaikan mukadimahnya juga pengasuh pondok pesantren Ar-Risalah, yang tentunya ya pasti sudah namanya pondok pesantren baru umur sehari pun kalau namanya pesantren ya pesantren ya, dan insya Allah ini sudah banyak bisyarah tadi yang telah dikemukakan. Insya Allah barokah dan terus ya, ini sudah tidak sohal kostu la tufsidu la'warid. Insya Allah begitu, kalau sudah sejanya sejuni, sudah niatnya ini sudah benar ya, teruskan. Gangguan itu pasti ada dan jangan dihiraukan, jalan terus insya Allah. Juga di sini ada Kiai Suri yang sudah lama di Bandung walaupun aslinya juga bukan orang Bandung. Kebetulan putrinya ini juga di Sarang, di sana Sarang sudah lama. Juga ini ada Kiai Pak Yusuf ya, kakaknya dari Kiai Rafiq. Juga yang lain-lain ini yang saya belum mengenal punyai, terutama dari dan santri-santri khususnya atau yang datang baik putra maupun putri. Alhamdulillah saya di sini sebetulnya bukan untuk ini memberikan ceramah atau mau itu bukan, makanya saya nggak siap sehingga pakaian saya pun juga ini, makanya ini minta maaf ini kalau saya berpakaian santai. Memang tujuan sana saya ini kesini kepingin ketemu sama Ustaz Rafiq yang dulu pernah di Sarang dan saya ketemu, dan sebetulnya dulu pas Ustaz Rafiq ini di Sarang ini saya pasti Mekah ya, dengan mulai tahun 92 ini saya pas 92 itu saya pasti Mekah. Dan boyongnya 2003 saya baru datang, saya 2002 itu baru datang, jadi menangi hanya tahunnya sebentar. Terus akhirnya alhamdulillah Ustaz Rafiq ini melanjutkan sebagaimana teman-teman yang lain di Timur Tengah, di Arab, yang tepatnya di Syria, dan di sana juga ketemu juga dengan saudara-saudara saya di Syria, termasuk dan Yasin ya, Yasin adik saya di Syria, juga ada Wafi yang saya juga ada di Syria, yang kebetulan memang anak-anaknya Mbah Maimun ini semua di Timur Tengah, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, yang lelaki semua. Ini Mbah Maimun ini telah sukses mensekolahkan, memberikan pendidikan mulai dari Indonesia sampai di luar negeri. Semua anak-anak ini sukses, dan moga-moga kita semua Ustaz Rafiq ini kita bisa menjadi Mbah Maimun, bisa mendidik anak-anaknya dan mendidik orang yang butuh atau orang yang ke Mbah Maimun, sehingga santri-santrinya banyak yang sudah menjadi kiai. Ini alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu, yang sebetulnya saya nggak akan memberikan apa-apa, hanya sekedar pengalaman-pengalaman saja. Karena memang di zaman yang sekarang ini
Kalau orang yang mengatakan sulit, orang yang mengatakan repot, orang yang mengatakan ya repot semua. Dan sebetulnya ya sejak dulu pun ya, kalau di dunia itu kalau nggak mau repot ya jangan di dunia. Itu pasti ada kerepotannya. Dimanapun nggak ada. Katanya di sini nggak betah karena begini. Di sana pun kalau memang itu ya nggak akan betah kalau di dalam santri. Di sini alirannya begini, di sana begitu, pasti nanti di mana-mana pun Allah Subhanahu Wa Taala ini namanya di dunia ini darul bala, ya bukan darul jaza. Nanti kalau di akhirat sudah jaza kita nggak payah lagi apa-apa, kita sudah bisa dibayangkan lah kalau orang di surga itu nggak usah dibayangkan semua, nggak ada yang susah, nggak ada. Tapi kalau di dunia susah, seenak-enaknya orang pasti susah. Makanya dikatakan dunia sijnul mukmin. Ya, dunia ini adalah buinya, adalah penjaranya orang yang mukmin. Ya, ini artinya pula juga kalau orang yang nggak bisa mengatakan, sehingga orang mukmin itu menyiksa diri. Hanya dia. Jadi kalau orang memahami itu harus paham yang ya nggak 100% lah, kita kadang-kadang nggak ngerti. Ya dawuhnya Rasulullah yang persis itu nggak ngerti, multi tafsir kadang-kadang, banyak yang menafsiri. Apalagi dawuhnya ulama yang selain Rasul itu pasti juga begitu, termasuk di sini alhamdulillah ada pengajian al-hikam, hikam al-Athaiyah ya. Nah itu pun juga yang mensyarahi, banyak yang mensyarahi itu pun juga semua mengatakan bahwa yang saya syarahi ini kemungkinan aja muridnya maksudnya itu adalah begini, tapi belum tentu begini. Ya kan banyak di syarah-syarah begitu hikam. Nah, tapi minimal kita itu tahu dawuhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya jangan hanya dipikir-pikir sendiri. Minimal didengarkan dari ulama-ulama, bukan yang satu, mungkin sama ada tambahnya, ini ada tambahnya, walaupun hadisnya itu satu. Karena hadis yang satu ini kadang-kadang mempunyai beberapa faedah. Kadang-kadang dulu ketika zaman sahabat atau zaman apa ini ya nggak ada apa-apanya, mungkin kurang, tapi dalam perkembangan zaman dan sampai sekarang hadis yang ini menjadi, kalau sampai sekarang menjadi viral ya. Seperti innamal a'malu binniyat, itu sebetulnya di zaman sahabat itu apa sih? Nggak ada yang meriwayatkan sahabat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila akhirih, ila akhir hadis. Itu dulu siapa yang hanya Sayyidina Umar. Mungkin kalau Ustaz Taufik mengatakan ini namanya hadis gharib, walaupun akhirnya menjadi masyhur dan semua ulama pasti mengatakan itu. Dan artinya pun juga enggak hanya begitu toh, dikembangkan pun bisa, bukan hanya sekedar innamal a'malu binniyat, innamasihatul a'malu binniyat, bukan. Tapi ada juga perkembangan zaman yang sekarang ini bukan hanya sekedar ibadah atau apa-apa itu nggak bisa sah kecuali dengan niat. Bukan hanya begitu saja, tetapi keberhasilannya suatu bukan hanya ibadah, karena innamal a'malu binniyat ini bukan hanya topiknya ibadah, tetapi suatu keberhasilan amal baik akhirat atau dunia. Bahkan dunia pun kalau membangun suatu perusahaan, kalau tidak ada niatnya, niat di sini bukan hanya niat sebagaimana fikih qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menuju sesuatu yang dibarengi dengan fi'lnya, tapi kemungkinan juga bisa diartikan qasd yang qasd biasa itu, nyengaja. Ini mengajak menghendaki ya, iradah kadang-kadang, kemauan kalau dalam bahasa kita sekarang ini. Mungkin saja niat ini karena dalam lugha masih umum, kalau dalam fikih itu, tapi di dalam yang lain. Dan kalau kita tinjau ini ya pasti banyak ilmunya, sebenarnya kemauan nanti itu pasti ada banyak, namanya ada hajis, ada azm, ada qasd. Ini semua ini rentetannya ini panjang dan semua diampuni sama Allah Subhanahu wa taala kalau belum melakukan. Dan ini termasuk kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya, bahwa orang kalau sudah mempunyai tujuan, nah ini yang tentunya belum azam ya, belum azam, mempunyai niat tujuan akhirnya nggak jadi,
mau melakukan ini itu ya, maksiat maksudnya, dalam tidur ngelamunnya itu besok mau ini mau itu, akhirnya besoknya lagi nggak jadi. Nah ini sama Allah Subhanahu Wa Taala diampuni. Ya ini termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain dengan yang dulu ya. Ini kalau diterangkan juga banyak, saya nggak mau menerangkan yang masalah begitu. Cuman ini hanya sekedar percontohan saja bahwa kita ini jangan mengambil kesimpulan suatu teks lafadz hadis atau ayat langsung ini dikatakan seperti ini. Ya ini karena kadang-kadang seperti ini menyesatkan ya. Akhirnya semua nanti bid'ah semua nanti kalau seperti begitu, tidak bisa mengembangkan. Dan banyak contohnya. Bagaimana saya aja. Ya, saya itu namanya Majid Kamil. Sebagian orang namanya siapa Majid langsung ingkar. Duh, Majid itu Allah, harus kasih Abdul. Abdul Majid atau Abdul Majid. Kebetulan memang Asmaul Husna itu ada Majidun juga ada, Majidun juga ada. Dan artinya saya nggak mau lah memberikan ulasan Majid yang agung itu, yang pasti ada bedanya Majid sama Majid itu. Coba lihat di Al-Quran. Tetapi seperti begini ini pun juga lain artinya. Dikala Majid itu dipakai nisbatkan kepada Allah, Majid dinisbatkan kepada makhluk. Nah seperti begini itu jangan langsung tasarruf cepat-cepat memvonis ya, jangan langsung cepat-cepat memvonis. Sebabnya Majid kadang-kadang makhluk, sebagaimana Rauf itu juga kadang-kadang Allah Ta'ala Raufun Rahim, kadang-kadang dipakai oleh hamba Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'riftum harisun alaikum bil mu'minina Raufun Rahim. Di Rauf ini sifatnya Nabi, bukan sifatnya Allah dalam hal ini. Makanya boleh namanya istirak ya, mustarak dalam lafaz yang mustarak. Makanya ini kita menghadapi yang sekarang ini juga begitu, kita harus luaslah pemikirannya. Ya harus luas. Jangan sempit. Kalau sempit itu nanti ya sempit sendiri, karena salahnya sendiri, dia menyempitkan sendiri. Gak boleh ziarah kubur, gak boleh apa, gara-gara hanya lafadz hadis la tusaddur hal ilang salat, hanya sekedar itu. Tidak boleh bepergian kecuali yang ketiga ini. Akhirnya apa? Ziarah kubur gak boleh. Kemana ziarah kubur gak ada? Padahal Rasulullah pun ada sebenarnya. Ala fazuruha inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Pertama Rasulullah melarang dulu. Sekarang ala fazuruha. Sekarang silahkan ziarah kubur. Nah ini diantaranya, dan alhamdulillah ini Ustaz Rafiq ini telah membuka di tanah yang baru umur setahun. Yang saya katakan tadi kok setahun ya, 1 hari aja kalau memang sudah dinamai ya nama, sudah namanya pesantren salah ini ya nama. Dan alhamdulillah tadi bisyarah tadi sudah banyak, dan bisyarah ini kita terima ya, kita terima dengan Gusti Allah untuk penyemangat. Nah ini begitu. Jangan untuk yang segalanya. Jadi kadang-kadang orang-orang ini sudah ada bisyarahnya terang-tenang, ini sudah ada bisyarahnya kurang kerja, kurang ini, gitu. Ya jangan nih bisyarah ini. Saya jadi guru saya juga begitu. Ini jadikan bisyarah ini hanya sekedar gitu, hanya sekedar kesemangatan kita percaya kepada Allah. Tapi yang paling terpenting ini adalah amal. Sa'yun, istrinya begitu. Ya kalau guru saya ini luar biasa untuk supaya orang itu bergegas. Sa'yun itu mandang bahasa Jawanya. Ini luar biasa. Jadi jangan hanya iktimat sama ini ya, sama bisyarah, sama ini. Soalnya kadang-kadang orang Jawa atau mungkin orang yang senangnya begini-begini itu, ini justru jadi iktimati itu yang dipegangi. Nah ini semoga aja ini Ustaz Rafiq ini sudah Ustaz yang pengalaman. Jadi mungkin karena beliau, saya tadi tanya, kok sudah banyak di sini. Nah, karena ada ustadznya ini, bukan karena tanahnya dan apa. Dan kalau dulu bahasa orang Arab sana aljar qobladar. Nah, jadi begitu, harus tetangganya dulu baru rumahnya. Makanya orangnya dulu itu Ustaz Rafiq dulu, baru ada baru. Nanti ini rumahnya.
Jadi ini luar biasa, alhamdulillah saya juga senang mendengar, dan saya sebelumnya ini ke Bandung saya juga senang ketika ke rumahnya Pak Sururi dulu. Yang saya tahu Pak Sururi itu karena anaknya di tempat saya katanya jualan tas gitu. Padahal sebetulnya iya. Ya, tahunya tawa tuh. Ya, lumayan ada pesantren, ada anak didik. Jadi saya ke situ bener dulu tuh saya mengatakan saya itu senang bener melihat ada ini, nggak tahu pokoknya kita insya Allah semua karena mungkin ya sudah jiwa saya, mungkin jiwa orang tua saya, jiwa itu memang jiwanya jiwa kepesantrenan, dan moga-moga ini benar-benar shadid. Saya benar-benar ini senang benar. Jadi ya merasa senang memang. Seperti begini ini juga merasa senang. Apalagi sekarang ini saya juga dengar diberitahu bahwa di sini dulu ya tidak seperti ini. Makanya aliran-aliran ini pun ya juga sudahlah kita ikuti saja lah. Ikuti bukan berarti jangan salah paham terus kita setuju dengan mereka juga, ini enggak pasti ikuti apa yang Allah Ta'ala menciptakan aliran-aliran itu ada, kita ikuti, terus enggak istilahnya frontal sama mereka, terus kita kencang juga, kita pelan-pelan lah kita tunjukkan bahwa yang bisa menunjukkan ini bukan hanya kalam saja. Makanya kalau orang ahli pidato, orang itu sebetulnya bukan istimewa. Orang bisa pidato, orang itu bukan istimewa, biasa. Bahkan dalam akhir zaman Rasulullah pun ngendiko bicara bahwa nanti itu khutbah kita tahu sendiri, ulama su itu yang ahli khutbah itu kita tahu sendiri bahwa mereka itu mengamalkan, membicarakan tapi nggak mau mengamalkan, melarang tapi melakukan. Mereka menyarankan tapi tidak mau melakukan. Itu khutbaul akhir zaman, makanya sebetulnya orang yang pintar pidato, pintar ini sebenarnya bukan luar biasa, ya biasa-biasa saja. Yang sejati itu adalah dia yang perintah, dia sendiri juga melakukan, dia melarang, dia sendiri juga mencegah dirinya sendiri itu. Dan memang sulit, dan ini adalah sebenarnya tugas berat bagi kiai. Ini loh, tugas berat bagi kiai. Makanya saya apa-apanya takut. Ini tak ungkapkan saja. Saya puasa kadang-kadang begini karena saya sering ngomongi, atau bukan karena saya kepingin ngamal hadis atau apa, ya mungkin iya itu sunat kan hadis. Tapi saya kadang-kadang di latar belakangi atau apa ya, dipaksa oleh karena saya sering mengomongi ini. Makanya jadi saya itu takut. Saya sering khutbah juga, saya sering, masa saya ngomong nak poso Ramadan nanti akan tidak lanjuti dengan sitan musawar, saya nggak melakukan seandainya. Nah, begini. Nah, akhirnya ya moga-moga aja seperti begitulah kita yang kiai di sini terutama dan sebagainya, nanti sebagai kiai semua bisa mengamalkan. Dan yang paling terpenting itu adalah adab. Nah inilah makanya saya bilang tadi, orang berbicara orang ini tidak luar biasa, tetapi yang luar biasa itu adalah yang bisa dikudwai, yang bisa dianuti, yang bisa mencontohkan yang baik. Walaupun banyak ulama-ulama yang tidak bisa berbicara, seperti Syekh Mahfud At-Turmusi, itu saya dari Syekh Muhammad diri, itu orang alim, orang Indonesia, karangannya banyak, tetapi kalau disuruh berbicara kok nggak bisa, banyak. Dan saya dapat cerita dari ayah saya juga banyak pengarang-pengarang itu yang menyarai ini, Kiai Jampes, Kiai ini Hasan, ya Kiai Jampes yang mengarang kitab sejarah-sejarah Isan, itu pun menangis zaman ayah saya diajak sama Mbah Zubair, diajak bahasa Arab, karena memang kebetulan ayah saya bahasa Arabnya yang pintar, Mbah Zubair itu ya. Nah, bener kan dia kan ketemu lama sering. Saya dulu di Bandung sini juga gitu, di Salak Ganto, saya masih ingat masih kecil itu. Habib Zaki Almarhum, yang tadi dulu saya sering, karena itu adalah mungkin sama ayah saya juga bahasa Arab begitu, memang biasa ya. Ayah saya sama Habib, nggak tahu Habib itu siapa namanya, Zaki bin siapa, nggak tahu, lupa saya. Pokoknya ayahnya Habib Zaki, ya Habib Zaki itu dulu di Sarang ketika saya masih kecil. Itu ketika ayah saya Kiai Maimun diajak sama Mbah Zubair, kakek saya, ke sana di Arab. Ngapunten Kiai, basa Jawa mawon kalau basa Arab, padahal alim Kiai. Ya makanya ini janganlah bangga, ya, janganlah bangga orang bisa berpidato, bisa intilakul lisan,
lisannya ini Masya Allah, bisa ini jangan bangga. Tapi juga harus begitu, bukan bangga berarti terus gak mau, enggak, tetap harus disyukuri. Saya pun juga bisa begini juga syukur, mungkin yang lain-lain juga syukur. Kita ini kalau diperlihatkan sama Allah, ya begitu kita syukuri. Sebabnya sebagian itu tidak mau, sudah jelas swarga, jelas neraka, jelas Islam, jelas dikasih ayat apa-apa itu. Ya, kalau orang yang sana di Saudi sana, daerah mana itu langsung seolah-olah itu kalau dikasihkan itu loh. Kalau saya zaman di sana itu ada orang anak kecil lahir ada tulisannya Muhammad di sini. Nah, dari Senegal di sana sih, di Afrika, Senegal atau dari mana? Dan semakin besar tampak namanya Muhammad, sehingga di daerah situ masuk Islam semua. Satu desa, yaitu zaman saya ke sana ya. Juga bukan hanya ini saja, ada di laut apa tulisan Allah atau kan banyak ya begitu. Kalau kita kan alhamdulillah ya, kita puji sama Gusti Allah. Ya benar, kita nggak ada ini pun kita sudah iman karena kita sudah tahu tauhid, kita pelajari insya Allah mulai kecil, sehingga insya Allah moga-moga dan kita mengharapkan Allah kita tidak akan tergoda dari akal-akal atau kita alat tauhid insya Allah. Tetapi kadang-kadang metode mereka itu seperti begini, seolah diabaikan, seolah-olah itu, nah ini bahaya, ini erot pada kenikmatannya Allah, seolah-olah dari ini, walaupun biogram belum tentu tahu. Mereka akan disodori ulama-ulamanya mereka atau apa, nggak perlu pakai, kita sudah iman loh, seolah-olah deh. Saya wallahu alam ini nggak tahu dah. Seperti begini itu ilmu dzauq yang harus kita pelajari, yang saya banyak ambil dari guru saya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang sulit untuk ilmu diraih itu ilmu dzauq ini loh, perasaan. Makanya orang itu dikatakan ma'rifatullah itu bukan mengetahui Allah gini-gini, bukan, tapi dengan dia melakukan, ngerti kalau gini itu di hadapan Allah itu orangnya bisa begini, itulah ma'rifatullah. Tidak ma'rifatullah itu artinya apa gitu, yang tahu begini atau enggak, tapi tahu dia ya, ulama-ulama yang sudah ahlullah khosatuh wa ahli ma'rifatih itu ya seperti begini. Ilmu dzauq ini yang kita sulit. Makanya ini alhamdulillah ini para santri-santri semua insyaallah sudah pantas ini disebut santri insyaallah, dan nanti insyaallah berlanjut sambil nanti ya berjuang ya begini, tentunya ya tawakal dan yang lain sebagainya insyaallah. Ini tadi saya katakan idza sahal qasdu la tufsidul awarid di dalam atau ilada ini. Dan ini saya ingat-ingat terus dari guru saya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ketika itu ada cerita-cerita yang tentunya ini saya hanya singkat ya, sudah bisa menyampaikan ini Pak ya Rafiq, ini saya nggak memanjang-panjangkan. Yang penting ini dulu Indonesia yang terakhir ini kita lihat bagaimana guru saya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan wejangan ini kepada Amin Rais dan yang sebagainya ketika ziarah ke sana. Dari dulu seperti itu mengingatkan bahwa Indonesia dimasuki Islam ini dengan membawa doa yang berdakwah, baik itu dalam pengakuannya, dalam berdagang dan yang sebagainya ya, itu tidak ada peperangan sama sekali. Dan orang Indonesia Al-Jawiyun ini masuk Islam dengan sukarilanya karena mengetahui perilaku seorang dua ini, seorang yang mengajak ini, tidak ada peperangan ini dan tidak ada itu. Makanya jangan lumuri Indonesia ini dengan kekerasan pedang dan yang lain sebagainya. Itu saya masih ingat, yaitu mauidahnya atau ucapannya guru saya Syekh Muhammad bin Alawi sama Amin Rais ketika itu pas ada demo-demo dan lain sebagainya. Makanya sekarang pun juga begitu, kita sudah bisa melihat lah ini Ustaz Rafiq ini di Syria sudah tahu betapa di Syria sana itu kalau mendengar tembak ada orang itu mengerikan, jelas itu kan ya, mengerikan. Makanya ini kita ini juga harus hati-hati. Kita ini difitnah dan lain sebagainya, seolah-olah apa-apa yang mengarah ke situ itu seolah memusuhi Islam. Nah kita ini ya memang repot kalau kita frontalkan, kita ngomong begini, kita bahaya juga. Saya pun juga kadang-kadang nggak berani ngomong tentang FPI, tentang ini. Sebenarnya kalau saya mati seolah-olah saya anti Habib Rizik, anti FPI, anti ini. Nah, padahal kemaslahatannya itu nggak tahu apakah diginikan atau enggak, wallahu a'lam seperti itu. Dan ini juga sebenarnya contoh-contohnya ini adalah banyak. Makanya kalau bisa di Bandung ini sudah terkenal di Bandung dari dulu itu
ya orangnya begitu, campuran, agamanya tentunya juga campuran, aliran sekarang ada semua. Nah ini insya Allah orang yang benar-benar mempunyai ilmu hikmah, alim, ini bisa menyesuaikan lah bagaimana caranya ini. Yang penting seperti guru saya Syed Muhammad bin Al-Maliki, sedikit banyak monggo ditiru itu bagaimana di kitabnya Mafahim ya Antus Sohah, untuk menghadapi mereka dengan hujjah apa, dengan dalih apa kita menunjukkan ke sana ya. Ini ada siasatnya. Jadi semua itu untuk ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan hikmah kita mengajak, bukan langsung dengan praktek syariat langsung dipraktekkan seperti ini. Nah, ini ada siasatnya. Rasulullah mengatakan yasiru wa la tu'asiru, ini. Ya mudahkan, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunafiru. Kasih bisyarah. Surga itu begini, orang kalau ini begini. Jangan dilarikan. Urung-urung dilarang, wajib sholat ini. Kalau nggak wajib ini begini. Kodok fauron di dalam kitab fikih kalau memang disengaja ini adalah. Tapi nanti ini bagaimana dengan cara yang sopan, santun, dan mengandung hikmah. Kabutan ya, mungkin ini kalau cuma kabutan ini Pak saya nggak bisa panjang-panjang juga, waktunya juga pendek. Cuma ini yang bisa saya panjangkan. Yang penting saya menganjurkan kepada santri-santri ini semua, baik yang mengaji biasa atau yang tahfidzul Quran ya. Ini tahfidzul Quran, alhamdulillah ya, pelajari di Quran. Ya sudahlah, dengan pelajari sebelum terakhir ini. Hafalkan, dan ini pun sudah cukup. Dengan nggak tahu apa-apa, pokoknya tahu yang wajib, ini sholat, ini hafal Quran, tidak tahu maknanya, tidak apanya, itu sebenarnya sudah cukup. Dapat pahala banyak. Rasul sudah menjamin bahwa Al-Quran itu itu sama dengan 1 huruf. Bukan aqul alif lam mim harfun, walakin alif harf, lam harf, mim harf, sehingga 30 bukan 10. Ingat mungkin itu Rasulullah mengatakan dari alif lam mim itu berapa huruf? 3. Nah, ini bukan alif lam mim terus dikalikan, lipat gandakan 10, berarti hanya berapa? Kalau alif lam mim 1 dianggap 1 berarti hanya 10. Tetapi enggak, 30 itu alif itu sendiri 110 lam. Makanya sehingga ini sudah cukup. Kurang menghafal Quran ini sudah cukup. Apalagi sekarang ini sudah jarang yang menghafal Quran ini sudah apalagi. Nah, kalau begitu apalagi nanti ditambah dengan tahu maknanya sehingga bisa angan-angan sama nih dan sebagainya, itu luar biasa. Dan Al-Quran ini luar biasa. Kalau saya terangkan juga nanti nggak akan selesai 2,5 atau 1 jam, karena Al-Quran ini sumbernya dari apa-apa semua disebut, bahwa perminyaannya sekarang ini ada, ya redupnya matahari ini ada, semua di dalam sudah disebut. Dan nanti ini juga ada dan sebagainya. Bahkan peristiwa yang pengeboman itu pun ada di Al-Quran. Pengeboman 11 September itu ya, itu pun juga sebenarnya sudah dari Al-Quran. Kalau tinggal di surat itu, bahkan jalannya, gangnya, semua tersebut jurfar. Lihat dengan ayat At-Taubah di situ, itu menyebut sak gang-gangnya, jalannya apa, jalan jurfar. Peristiwa itu 11 Desember ya, 11 itu juz 11 surat At-Taubah itu adalah 10 ayat yang ke 10 dan yang lain sebagainya. Tahun berapa itu? 1900 ya? 2000 atau 2000 berapa? 2002 waktu itu ya. Pokoknya semua itu semua ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sudah luar biasa. Ya, kalau dipelajari gak akan habis. Bahkan kadang-kadang daripada dulu orang yang sekarang ini lebih tahu, karena memang Al-Quran ini ya bukan kebetulan, memang Allah Ta'ala menulis Al-Quran ini memang pasnya ini yang sekarang. Kalau orang dulu belum tahu, ini banyak sekali. Dan nanti insya Allah kalau sudah alim, perkembangan ilmu itu ini yang bisa saya sampaikan ya, untuk bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk didengar semua. Dan kalau ada salah, memang saya manusia biasa yang untuk diluruskan juga saya ini, dan butuh dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya ditasdid terus dibenarkan. Semoga kita mengharapkan kepada Allah semuanya ya, rahmatnya, taufiknya, dan yang lain-lain juga semua dengan butuh diberikan terbuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. تقضي لنا بها جميع الحاجات واهدنا بها من جميع السيئات ترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وافتح علينا جميعا يا الله، افتح علينا على الطلبة وعلى أولادنا فتوح العارفين، وجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اجعلنا من العلماء من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن يا الله يا الله يا الله. وسلمنا دنيا وأخرى، سلمنا دنيا وأخرى، وسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا الله ارزقنا حلالا طيبا وارزقنا زيادة الحرم الشريف. اللهم أحسن من أحسن إلينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.